Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan tidak kekurangan apapun. Saat ini aku berbicara masih di London, hanya mungkin kurang lebih 6 jam sebelum pertandingan antara Dortmund dan juga Madrid akan dilangsungkan di Stadion Wembley. Dan ya, gua akan tetap mengupdate situasi terakhir dari tim nasional Indonesia. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita ikutin. Satu itu pure dari suasana di Jakarta menjelang lawan Tanzania, dan yang kedua ini ada hubungannya antara timnas dan juga Liga Champions. Nah, penasaran seperti apa? Kita akan kembali dulu ke soal tim nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi Tanzania. Ini adalah pertandingan yang awalnya sempat digadang-gadang ini adalah international friendly, dan di video gua yang sebelum-sebelumnya itu gua sempat bilang ini bukannya harusnya uji coba gitu ya, karena memang international friendly dengan uji coba ini beda. Banyak yang mungkin nggak terlalu ngeh kalau international friendly itu masuk kalender FIFA dan poinnya juga diikutkan kalau menang misalnya, dan kemudian juga aturan-aturannya juga mengacu kepada regulasi dari FIFA ya, termasuk tentunya pergantian pemain, waktu main dan sebagainya. Nah, ini kemudian kebetulan sudah ada keluar statement ya dari Pak Sumarji, manajer timnas, yang mengatakan atas permintaan Sintayong pertandingan ini tajuknya dirubah menjadi uji coba, dan impactnya salah satunya adalah tentunya pergantian pemain, jumlah pergantian pemain ini bebas, dan juga yang kedua boleh memasukkan pemain yang mana aja gitu ya, walaupun harus tetap warga negara Indonesia gitu, tapi boleh misalnya ya pokoknya bebas lah intinya selama dia warga negara Indonesia. Dan itu tentunya implikasinya juga Sintayong bisa melakukan banyak percobaan pemain gitu ya, jadi mungkin akan melakukan pergantian total di babak yang kedua, biasanya seperti itu, dan juga bisa memainkan Calvin Verdong, pemain yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, walaupun ahli federasinya atau belum sempat didaftarkan ke timnas yang akan memperkuat Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin luput dari pengamatan kita, tapi ternyata memang memiliki impact yang sangat besar. Jadi mudah-mudahan pertandingan besok ya, tanggal 2 Juni itu jam 4 sore di Stadion Madia bisa menjadi modal kita dalam mempersiapkan sebaik mungkin tim nasional Indonesia dalam menghadapi Irak yang akan berlangsung tanggal 6 Juni hari Kamis jam 4 sore. Jadi sama-sama 4 sore ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini sangat menarik ya. Jadi ini triggernya atau inspirasinya gue dapat saat berlangsungnya konferensi pers Piala menjelang final Liga Champions. Itu berlangsung kemarin di Stadion Wembley. Jadi sesi pertama itu Real Madrid berlangsung memang ya cukup menarik ya, dan paling penuh ruang konferensi pers tersebut. Tapi justru yang menyita perhatian gua, mungkin kita sebagai orang Indonesia, yaitu ketika sesinya Dortmund. Jadi Edin Terzic, pelatih Dortmund saat itu hadir jadi pertama itu pemain dulu yaitu Nico Schlotterberg ya, kalau nggak salah namanya, itu pemain belakang yang dia juga dipanggil tim nasional Jerman, dan Julian Brandt. Nah, kemudian baru setelah itu pelatih Edin Terzic, dan ada satu wartawan dari Belanda. Sayangnya gue nggak sempet ngajak ngobrol ya, mudah-mudahan nanti ketemu, gue akan wawancara dia. Jadi dia nanya soal Ian Maatsen. Kita semua tahu Ian Maatsen ini adalah pemain Belanda tapi keturunan Indonesia. Jadi dan dia saat ini masih mungkin untuk jadi warga negara Indonesia ya. Kalau dilihat dari umurnya, masih umur 22, dan dia masih atau belum membela tim nasional senior. Memang Ronald Koeman tahun 2023 September itu pernah memanggil dia untuk menghadapi Yunani dan juga Irlandia di kualifikasi Euro 2024. Tapi kemudian dia tidak dapat sama sekali minute play. Artinya dia sekarang harusnya masih bisa untuk berpindah warga negara dan juga berpindah federasi ya, karena dia waktu membela tim nasional
usia itu terakhir tahun 2021. Jadi saat usianya menginjak 22, sekarang usianya 22, itu dari 20 tahun malah dia tidak pernah membela tim nasional Belanda, baik senior maupun juga usia. Artinya kalau kita lihat dari regulasi FIFA, dia masih sangat mungkin dan tidak akan menemui masalah kalau beralih kewarganegaraan menjadi Indonesia dan bahkan juga beralih federasi. Ya, itu yang pertama. Ini menarik ya, ini pemain keturunan dari Belanda Selatan, keturunan Jawa dan juga Suriname. Nah, kemudian wartawan tersebut sebenarnya bertanya soal kenapa si Ian Maatsen ini tidak terlalu banyak dapat minute play setelah dia dipinjamkan dari Chelsea ke Dortmund. Nah, padahal sebenarnya dia secara kapasitas cukup baik. Dan ini memang pemain yang, dan juga kebetulan sudah home ground ya. Kalau di Inggris ada istilahnya home ground. Dibeli Chelsea 2019, kemudian selama 3 tahun, dan sebelum usianya 21 tahun itu dia sudah main dalam 3 musim. Jadi intinya dia sudah home ground players. Artinya nanti kalaupun dia jadi warga negara Indonesia, kemudian dia main di Eropa, khususnya di Inggris, itu tidak dihitung non-European Union. Jadi dia masih aman lah begitu ya. Jadi kalaupun dia pindah warga negara Indonesia dan dia membela klub Liga Inggris, ini tidak banyak terbentur persoalan. Ini pemain yang menurut gua juga sangat langka, pemain yang berkaki kiri, bisa berperan sebagai winger kiri. Dan dalam dalam 2 video gua terakhir, gua juga sempat membahas ya, kenapa ya STY menumpuk para pemain terutama bek kiri atau kaki kiri, karena ini pemain yang sangat jarang, sangat langka. Jadi mungkin hanya, kalau menurut penelitian tuh orang kidal itu hanya sekitar 3%. Jadi susah mencari pemain yang punya natural left back, dan ini merupakan satu kelebihan dari seorang Ian Maatsen. Jadi gue juga nggak ngerti ya sampai di mana, apakah memang ada juga upaya dari Pak Erick Thohir dari PSSI untuk menaturalisasi seorang Ian Maatsen. Artinya memang gue pernah dengar ada isu ini, tapi tidak seintens seperti Martin Paes, kemudian Verdong maupun pemain-pemain lainnya. Ini pemain yang menurut gue sangat berprospek, masih usia 22 tahun, masih sangat muda. Bahkan kalau kita lihat dari usianya, misalnya kemarin dia jadi warga negara Indonesia, dia sudah atau masih bisa memperkuat tim nasional Indonesia di kelas U23 gitu ya. Ya, kita akan tunggu saja, dan kita berharap kemudian ada gerakan ataupun ada upaya dari PSSI untuk segera menaturalisasi Ian Maatsen. Meskipun di saat yang sama juga kita berharap PSSI melalui Pak Erick Thohir bisa juga memperbaiki terus ya sistem dari Liga 1, meskipun dari yang gue baca musim depan tidak banyak perubahan ya, masih dengan Championship Series dan juga 8 pemain asing ya. Kita nggak tahu apa maksud dibalik ini semua, tapi yang pasti ikuti terus channel Bung Harpa, dan gue akan mengupdate informasi-informasi baik dari tim nasional Indonesia menjelang menghadapi Irak dan Filipina, dan juga tentunya hasil dari Liga Champions yang sesaat lagi. Ya, gue nggak tahu nih posting ini jam berapa. Ini saat gue berbicara ini jam 2:30 sore waktu sini, jadi jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi nanti gue tetap akan juga melaporkan suasana, situasi, hasil pertandingan dari Stadion Wembley London final Liga Champions 2024. Oke. Ya, dan terakhir sebelum gua tutup ya, terakhir mulu nih. Jadi para pemain menurut informasi sudah berkumpul hampir semua. Tinggal menunggu, kalau gua nggak salah tinggal nunggu Justin Hapner. Karena Justin Hapner itu kelihatannya untuk Tanzania dia nggak bisa main. Jay Eidses juga lawan Filipina baru bisa main. Kalau nggak salah tinggal Jordi Amat juga ya. Mudah-mudahan semua segera bisa berkumpul. Mudah-mudahan kita bisa secepat mungkin lah memastikan tiket ke kualifikasi Piala Dunia round ketiga tanpa harus menunggu partai Filipina, atau tanpa harus menunggu partai antara Vietnam dan Filipina. Karena kalaupun kita lawan Irak imbang, kemudian Vietnam juga imbang, kita otomatis sudah pasti lolos ke round 3. Tapi kalau Vietnam menang dan kita tidak menang menghadapi Irak, maka kita harus menang di partai menghadapi Filipina. Ya, kira-kira seperti itu dulu update dari gua dari London, Inggris untuk kalian semua. Dan seperti biasa, gue nggak capek-capek mengingatkan ke kalian untuk selalu like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih dan salam sehat.